atau berinteraksi dengan mereka, bermain-main dengan mereka, itu insya Allah 100% settingan. Ya, akhirnya sampai juga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oke, mudah-mudahan nggak hujan ya, karena udah mendung nih. Iya. Udah petirnya udah. Jadi gimana? Apa kabar nih? Ya, Sahabat? alhamdulillah sehat walafiat deh. Oke, sekarang kita mau bahas tentang yang namanya hal spiritual dan juga hal-hal yang berbau horor lah. Biasanya subscriber gua, kalian pasti suka yang horor kan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang horor. Inilah orang-orang yang ahli. Gua nggak ahli, men, serius. Oke, langsung aja kita mulai horornya. Ya. Masnya, udah berapa tahun sih udah ngikut horor kayak gini? Horor mungkin saya yang paling atas. Ya, perkiraan deh, agak suaranya agak besaran dikit. Perkiraan 23 tahun. 23 tahun, men. Soalnya aku sudah bisa melihat itu dari umur satu tahun. Oh, dari bayi ya. Kalau Mas sendiri udah berapa tahun, Mas? Saya masih baru lah, masih baru. Jadi kalau mendalaminya belum satu tahun mendalaminya. Tapi sejak SD dulu sekitar tahun 1995 itu udah mulai tertarik dengan hal-hal yang ya spiritual seperti ini. Jadi kalau pengalaman tidak banyak, namun suka sekali hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi kita bisa ngerti ya guys ya. Kita juga bisa membaca ya guys ya. Ternyata ini Masnya ini udah lama banget, dari 1 tahun guys. Dari bayi. Bayangkan coba. Dari bayi sih. Dari 1 tahun ya? Iya, usia 1 tahun. Udah Ya. 1 tahun, masih kecil lah. Kecil banget, TK lah. Ya bukan TK sih. Udah bisa ngelihat kayak gitu. Ini apa Mas? Masih berangkat. Masih merangkak ya? Iya masih merangkak ya. Kalau Masnya ini kan baru tapi lebih suka kasarannya, hobinya kasarannya gitu ya. Makanya Masnya mendalami dari tahun berapa? Tahun 95 96 sudah mulai peka. Sudah mulai peka. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, ini tentang hubungan goib. Tapi goibnya ini kan sekarang aku mau nyentil terhadap youtuber horor yang konon katanya orang-orang bilang bahwasanya itu settingan. Nah sekarang aku mau tanya Mas, horor konten horor yang lebih relate-nya itu kayak gimana sih? Apakah pada saat kita bikin konten terus di pertengahan menit ada makhluk harusnya itu secara nyata diambil, itu benar nggak sih? Siapa nih yang jam nih? Terserah. Kita kan ngobrol biasa aja, santai aja men. Ya, kalau menurut saya sih dari segi teknologi ya. Segi teknologi. Mungkin sudah ada beberapa teknologi yang menangkap energi-energi negatif atau residual energi atau perbedaan energi. Namun untuk yang mewujudkan nyata dalam waktu lebih dari 1 sampai 5 detik itu mungkin perlu dipertanyakan ya. Karena untuk mewujudkan yang sangat nyata, bahkan yang di mata telanjang aja, bukan di kamera, mata Nah. telanjang aja, mereka membutuhkan effort yang sangat kuat ya. Jadi energi yang lebih besar. Iya, gue pernah tahu sih, gue lihat di survive-nya youtuber sekarang. Bahkan kok, gue lihat bener sosok itu bener-bener pocong, anak, tapi nggak yang katanya Mas itu nggak singkat atau enggak, itu lama banget durasinya. Itu bener. Berarti settingan dong, katarannya kayak gitu kan. Nah, mungkin saya menyikapinya ke sini. Kalau dari segi yang sudah ada ya, baik itu pocong, genderuwo atau kuntilanak, terus durasinya lebih lama ya, lebih dari
setengah jam misalnya, ngobrol atau berinteraksi dengan mereka, bermain-main dengan mereka, itu insya Allah 100% settingan, insya Allah 100% settingan. Settingan ya. Tapi kalau cuma sekelebat gitu bayangan hitam, atau mungkin ada sosok orang tua atau wanita, tapi itu cuma 1-2 detik maksimal, cuma sekelebat aja, itu diulang lagi nggak bakal bisa ketangkep. Oh, nggak bisa. Insya Allah itu yang real. Itu real ya? Iya, Nah, insya Allah itu yang real. itu berarti kalian dibodohin guys. Makanya kalau misalnya kalian nonton horor yang benar-benar real, ya kalian bisa milih lah. Jangan kayak gua real aja ya sama lo ya, helm hijau sama itu Cap Stewart. Ya kalau misalnya kalian nge-hate gue gak masalah sih, tapi demi kalian para viewer, kalian jangan sampai terbodohi dengan youtuber-youtuber yang kayak gitu guys. Misalnya kalian pengen yang horor-horor kayak gitu, ya banyak kok ya yang real kayak gitu, banyak. Mm-mm. Contoh kayak kalian tahu kan yang helm hijau tuh kalau ada siapa itu kuntilanak ditarik, dijambak, kadang apa tuh dilempar panci, diketapel, bahkan sampai kayak digebuk, apa itu, dipukul sama sendal jepit. Anjing, ini barbar banget. Ada yang sampai celana dalamnya dilepas tuh. Itu kan secara logika kan mereka kok diem aja tuh, celana dalamnya dilepas tuh. Manusia normal aja marah kan celananya dilepas tuh. Apalagi manusia seperti itu. Cuman tapi kita lihat lagi aja sih tujuannya ya. Kalau memang untuk sekedar hiburan sih nggak masalah. Yang penting gimana viewer atau penggemarnya suka aja. Jadi bukan lebih ke pembodohan ya, karena kalau saya sih sesama di dunia gaib sendiri sebenarnya mereka juga kalau kita pakai akal aja mereka juga asem, saya kok diperankan seperti itu ya gitu. Pasti mereka mempunyai perasaan yang iya pasti ya. Iya, namanya juga kan makhluk gaib kan sama kayak kita kan, punya perasaan juga kan. Ya kayak gimana ya seperti saat inilah ya. Bagi teman-teman yang indigo atau teman-teman yang bisa melihat makhluk astral di sekitar kita ya, sebenarnya banyak nih yang sedang nonton kita, jadi kita kayak tontonan gitu, tontonan live, bener-bener live. Iya bener-bener live. Gue jujur, gue baru kali live di sini tengah-tengah kuburan, serius. Gue paling takut banget sama serius. Jadi sebenarnya tadi kita diajak ketemunya di warkop nih sebenarnya. Tapi Cuman kan terlalu noisy banget kan. Noisy banget. Ya gak sinkron gitu loh. Kita kok bikin horor tapi kok backgroundnya kok warkop gitu loh, kan gak sinkron. Nah kan gua nekatin, gua coba kayak gini ya, mungkin kalian suka lah, tapi justru gua gimana ya, gua bimbang gitu loh main serius ya. Oke, sekarang gini ya. Serius Real. Emang real, kalau Real. masnya mau, ini saya sudah melindungi. Soalnya apa? Serius gua Teman-teman yang ada di sini tuh bertanya-tanya, ada apa nih? Oke, terus saya berinteraksi cuman sharing aja. Kalau kalian tuh ada di sini, kalian tuh sama seperti kita, saling ya punya silaturahmi. Tergantung apa ya? Jin itu cuman ada dua. Kalau nggak putih, hitam. Kalau putih itu sama kayak kita, saling menghargai, tidak akan menyakiti atau apapun. Kalau yang hitam ini biasanya cenderung menggoda, membelokkan akidah, menyakiti orang sampai sakit. Ya, biasanya yang jenis penyakit itu biasanya ada suatu kontrak tertentu ya dengan paranormal atau orang pintar ya istilahnya ya kalau di tempat kita. Jadi tujuannya memang sudah tidak baik dari awal. Oke. Ya kita bisa ngambil lah sisi positifnya kayak gitu guys. Oke. Sekarang gua mau bertanya nih tentang hal-hal gaib ini. Kalian ini grupnya ada berapa sih? Kita 3 orang sebenarnya. 3 orang ini ya guys ya. Mungkin dari salah satu kalian ada yang peka gitu, ada yang kayak apa ya, bisa wujudin gitu loh. Ada nggak? Kalau kita tidak pernah bisa ya. Tidak pernah bisa ya. Tapi kalau untuk membuka, ingin melihat sekitar, kita bisa mentransfer energi kita melalui mata mata. Tetapi dengan syarat ketentuan medianya ini harus peka dulu dengan lingkungan sekitar.
lebih mudah sih, misalnya punya pengalaman pernah kesurupan gitu, itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya, terus yang kedua dia memang ingin bisa atau ingin melihat, itu lebih mudah. Ibaratkan kasarannya kepo ya, kepo. Iya. Tapi apa ya istilahnya, beneran nggak sih makhluk astral ini beneran ada nggak sih Ya, di beneran sekitar kita gitu? iya gitu, keponya kayak gitu. Ya kalau misalnya kalian benar-benar kepo dengan hal tersebut guys, mampirlah ke channel Meet official. Apa? Meet official. Meet official guys. Kalian datang di channelnya dia, itu bener-bener 100% real. Gua nggak bohong, gua nggak dibayar apapun, gua nggak di-endorse apapun. Serius, sumpah. Ini bener-bener real banget. Soalnya kita dulu pernah ketemu toh? Iya. Ya dulu pernah ketemu kan. Ya kita sharing-sharing bersama, terus si masnya sama berapa anggota itu udah Waktu lama itu banget. 5. Waktu itu lima. Waktu itu 5. Waktu itu 5 ya. Iya. Itu langsung dikatain apa itu, dijabarin semua guys. Bener-bener wah, ini harus apa itu, ini bener-bener real banget nih. Waktu Kalau itu di rumah Darmo ya? iya di rumah Darmo. Rumah Darmo waktu itu ya. Wah, ya pokoknya kalian tontonlah channel dia, channelnya mas-mas ini guys. Ini bener-bener 100% real. Jangan nonton yang kayak gitu guys, percuma, gak ada faedahnya guys. Ya kayak contoh-contohnya settingan gitu horor, percuma. Mendingan yang ini aja, atau enggak ya youtuber lain lah yang kalian mungkin anggap real gitulah. Oke, kita balik ke hal-hal gaib lagi ya. Kalau untuk hal-hal gaib ya, contohnya kayak genderuwo, kuntilanak, pocong, itu 3 makhluk itu guys. Ada nggak sih kayak semacam ciri-ciri bahwasanya dia kayak apa sih, aku bisa katakan ya, memunculkan wujudnya gitu, kayak semacam si tuyul ini kok ada aroma kayak gini, mungkin Tanda-tandanya mungkin. tanda-tandanya. Nah, gue susah banget sih ngomong gitu. Tanda-tandanya kalau muncul makhluk 3 ini loh, gimana kalau bisa ditandain? Sebenarnya mereka tidak mempunyai tanda atau apapun. Jadi kalau mereka senang dengan orang yang berpikiran kotor, negatif, itu mereka suka dan cenderung akan mengganggu. Karena dari aura negatif itu mereka semakin takut, mereka yang mengganggu itu memakan aura negatif yang diganggu. Jadi semakin takut dia, semakin kuat yang mengganggu. Loh, tapi kan rata-rata di youtuber semuanya kan ya, semua ya youtuber horor kan katanya kayak genderuwo ya, tanda-tandanya ngeluarin aroma kentang ya, kayak aroma gimana gitu. Terus kalau pocong aroma amis, kayak bau busuk gitu. Kuntilanak kayak aroma Kamboja gitu. Itu apa sih, akal-akalan mereka atau gimana sih? Memang ada. Memang ada yang seperti itu, karena di balik dari memakan aura negatif, mereka butuh asupan yang lebih untuk bisa mengeffort dirinya untuk bisa mengganggu orang lain. Jadi dia itu kalau mewujudkan sesuatu atau mewujudkan dirinya, misalkan kalian tidur nih di kuburan seperti ini, kalian setengah sadar nih. Nah, dari setengah sadar itu cara tidak langsung kalian membuka mata batin kalian, tidak menggunakan mata yang telanjang. asli. Mata telanjang. Mata dohir. Mata johir. Jadi kalian akan melihat setengah-setengah. Wah, itu kayak ada orang lihat. Padahal teman sebelah kalian tidak akan pernah melihat di situ ada orang. Disitulah ritualismenya dia untuk mengganggu satu orang. Jadi dia itu tidak bisa mengganggu seluruh anggota kalian. Kalau dia bisa mengganggu seluruh tim, itu hanya berdasarkan bau. Baunya ini yang sering yang mereka makan, seperti kentang. Kentangnya ini adalah kentang busuk yang dibuang orang-orang. Kemudian misalnya pocong ya, pocong karena bau amis. Nah, bau amis ini memang pocong suka dengan barang amis. Contohnya seperti wanita mens. Nah, mens itu kan darah itu amis banget. Kalau tidak dicuci, mereka pasti akan makan. Lebih relevannya
si pocong ini lebih suka kayak darah gitu ya. Kok ngeri gitu sih. Ya, sebenarnya menarik ya pembahasannya ya. Cuman sorry saya potong karena insya Allah 5-10 menit ke depan ini akan turun hujan ini. Karena ini anginnya sudah beda. Iya. Nah, Oke, bedakan oke. pada saat kita datang itu bukan angin karena tanda hujan tapi karena kehadirannya yang ada di bawah pohon itu. Ada yang sedang berdiri di bawah Melihat. pohon itu melihat Pohon. kita dan dia sebenarnya ingin bercerita sesuatu kepada kita sih. Tapi kita harus agak cepat karena ini Sudah mau Iya. hujan sih. udah mau hujan. udah mendung banget, terus petirnya udah suasananya sangat mendukung untuk keripik-keripian lah pokoknya. Iya iya dah. Oke oke. Iya iya. Singkat aja ya, singkat aja. Maksudnya durasi ya, durasi. Oke. Nggak masalah. Nggak sampai sejam lah. Tentang kembali ke pocong tadi, mereka suka yang amis-amis gitu. Kalau kuntilanak kan kamboja. Itu berarti Kuntilanak ini cuman 2 ya makanannya. Kalau nggak minyak melati, melati ini banyak melati Kamboja juga ada, melati mawar juga ada. Pokoknya jenis melati mereka suka makan. lebih dominannya. Astagfirullah.